dengan saya Rina sebagai host. Di sini saya akan membahas satu fase di kalangan anak muda, terutama mahasiswa tingkat akhir, dengan tema quarter life crisis. Banyak loh yang menganggap ini lebay, tapi di satu sisi benar-benar ada yang mengalami itu secara mental. Agar pembahasan kita lebih menarik, kita panggilkan narasumber yang sedang mempelajari ini dan yang sedang mengalami di fase ini. Selamat datang Kak Retno. Terima kasih Kak, senang bisa diundang di ruang podcast ini. Ya, ini perkenalkan ya, ini Kak Retno sebagai mahasiswa semester 7 di salah satu universitas program studi psikologi. Oke Kak, masuk ke pembahasan yang pertama. Kakak sebagai mahasiswa psikologi, apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Bisa dijelaskan nggak sih Kak? Quarter life crisis itu adalah fase transisi psikologis di usia dewasa awal. Biasanya sekitar usia 18 tahun sampai 25 tahun Kak. Di umur segitu tuh seseorang mulai mempertanyakan identitas dirinya, arah hidupnya, dan masa depannya tuh Kak. Berarti ini bukan sekedar drama anak muda saja ya Kak ya? Bukan dong, ini tuh bukan cuma sekedar drama anak muda, tapi ini tuh dalam psikologi perkembangan adalah fase yang wajar, terutama ketika seseorang dihadapkan oleh banyaknya pilihan dan tuntutan hidup tanpa diimbangi kesiapan mental Kak. Oke Kak, masuk nih yang kedua. Ada anggapan generasi sekarang tuh terlalu sensitif. Bagaimana sih menurut pendapat Kakak? Kalau menurut saya sih, saya melihatnya bukan lebih sensitif ya, tapi lebih sadar. Kalau dulu mungkin banyak orang lebih memilih memendam perasaannya, tapi kalau sekarang orang sudah mulai berani menyadari dan membicarakan kondisi mentalnya Kak. Oh, berarti media sosial tuh berpengaruh ya Kak? Sangat, media sosial itu sangat berpengaruh, karena di media sosial itu kan sering menampilkan pencapaian ya Kak ya, bukan proses gitu. Itu membuat banyak orang merasa tertinggal, padahal kan garis start setiap orang itu berbeda-beda gitu Kak. Masuk yang ketiga nih Kak, apa sih tanda-tanda quarter life crisis yang sering Kakak temui, terutama di kalangan mahasiswa? Biasanya sih tanda-tandanya itu seperti cemas berlebihan soal masa depan, terus sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa tidak cukup baik, dan kehilangan motivasi. Terus juga di mahasiswa tingkat akhirnya juga sering muncul nih rasa takut gagal dan takut gak sesuai ekspektasi keluarga Kak. Oh iya, oke. Apa dampaknya sih buat diri sendiri tuh Kak? Kalau dibiarkan itu bisa berdampak pada stres berkepanjangan, kelelahan emosional, dan bahkan burnout Kak. Oke. Masuk yang keempat, sebagai mahasiswa semester 7, biasanya Kakak udah mulai skripsian nih, kayak ada beban akademik, tuntutan lulus. Apa sih yang paling stres di antara semua itu? Semuanya kayaknya bikin stres ya Kak. Mulai dari topik skripsi, dosen pembimbing, waktu lulus, dan pertanyaan setelah ini mau jadi apa, itu bikin stres semua sih Kak. Nih Kak Retno tuh gimana sih cara mengelola atau cara menghandle semua itu? Saya mulai menyadari batas diri saya, kemampuan saya, terus juga saya mengatur ekspektasi saya, dan saya juga nggak memaksakan diri untuk selalu produktif terus menerus. Oke Kak, masuk yang terakhir, apa sih pesan Kakak untuk mahasiswa dan untuk semua yang nonton di podcast ini yang sedang berada di fase quarter life crisis ini Kak? Pesan untuk yang sedang berada di quarter life crisis ini adalah tidak apa-apa merasa bingung, karena tidak semua jawaban harus ditemuin hari ini, bisa aja besok ataupun besoknya lagi. Yang penting kalian tetap bergerak, karena sekecil apapun langkahnya itu adalah bagian dari proses. Dan jangan ragu juga, jangan takut untuk membicarakan kondisi kalian ke orang yang kalian percaya dan yang lebih paham. Oke, berarti minta bantuan tuh bukan tanda yang lemah ya Kak ya? Bukan dong Kak, meminta bantuan itu bukan pertanda lemah, melainkan itu bentuk peduli ke diri sendiri, itu bagian dari self awareness. Oke,
pembahasan kita sangat menarik ya. Oke, dari obrolan hari ini tentang quarter life crisis, itu bukan tentang kegagalan tapi tentang proses bertumbuh. Kita punya waktu untuk diri sendiri. Kita tidak bisa membandingkan timeline hidup orang lain dengan timeline hidup kita sendiri. Oh iya, terima kasih atas insight-nya, Kak. Ya, terima kasih kembali, Kak. Dan terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.